Salam bahagia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Kristi Haji, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas 11 Maret Surakarta, bidang studi seni pertunjukan. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan materi mencipta lakon dengan model pembelajaran Project Based Learning di SMK Negeri 1 Gantiwarna. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat semuanya? Masih semangat? Tetap semangat. Semangat itu kunci utama untuk menuju sukses. Selain disiplin. Baik. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini ada yang tidak masuk? Silakan. Haji. Sakit? Sakit? Ada suaranya? Semuanya masuk tadi? Mas Haji ya, sakit ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan tujuan untuk meyakinkan kita apa yang kita lakukan hari ini akan mendapat hasil yang baik dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Silakan dibikin untuk berdoa Mbak Grace ya ketuanya. Siap, Grup. Hormat kepada Bapak Guru. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa Tuhan. Doa selesai. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu. Kasih. Dengan nyaman berdiri atau duduk? Duduk. Nah, siapa duduk? Oke. Persiapan duduk. Siap. Mulai. Baik, hari ini ternyata masih semangat sekali. Wajahnya, energi terlihat, ya kan? Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Misalnya di hari kemarin kita sudah memasuki di unit 2 tentang mencipta lakon. Berarti kalau mencipta itu adalah meng-create, membuat. Kemarin di unit 1 kita sudah membahas sumber ceritanya dengan
Anda melakukan observasi, ya kan? Mas Akmal kemarin tugasnya apa? Yang individu, yang observasinya. Asal usul bisa gelodokan. Yang kanan tulis apa? Yang kanan tulis bebas kan? Nggak bisa. Kita sepakati kita akan ambil salah satu sumber cerita yaitu Desa Karangturi. Ya tahu kemarin kan sudah kita sepakati apa? Ya Karangturi. Ini akan menjadi tujuan kita. Kita akan membuat naskah ketoprak. Pernah dengar ketoprak? Pernah. Menurut jenengan ketoprak itu apa? Apa? Pertunjukan. Pertunjukan yang memakai bahasa Jawa. Iringannya pakai musik gamelan. Pinter ini. Dan nanti reaksinya kita akan susun itu naskah itu, kemudian kita akan hasil akhirnya di dalam pembelajaran ini kita akan drama reading, membaca, baca, oke? Itu ya, dibaca setelah dengan diskusi secara berkelompok membuat naskah, kemudian nanti hasilnya kita akan presentasikan di reading kan, dibaca bersama sesuai kelompoknya. Nah ini yang menjadi tujuannya, kita lihat. Yang kemarin sudah menyempurnakan lakon, struktur lakonnya, ya. Kemudian mengembangkan sinopsis lakon berdasarkan mana lakon. Ya. Kemudian yang hari ini adalah menulis lakon utuh, tetapi nanti kita bagi per kelompok. Kita kemarin ada 9 adegan toh, jadi nanti kita buat 9 kelompok. Nanti akhirnya adalah di pembacaan. Ini outputnya ini, output dalam tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian akan menyusun naskah ketoprak utuh yang memenuhi unsur struktur dan tekstur lakon berdasarkan kerangka lakon yang dibuat. Dan di akhir pertemuan nanti penjelasan membagi peran dan sesuai dengan kelompoknya juga pentas dengan hanya membaca dasarnya ini dipraktikkan di sini di depan. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan mulai untuk latihan konsentrasi. Yang kemarin sudah gerak dengan cermin, gitu. Sekarang adalah latihan gerak dan vokal bersamaan. Latihan gerak dan vokal bersamaan. Bisa dimulai? Ya. Makanya, silakan berdiri kemudian bergandengan tangan, membuat lingkar, ya, jaraknya ada di jaraknya ada, jangan mepet, terus mepet. Silakan bergandengan tangan dulu. Kasih senyum temannya. Kasih senyum dulu. Yang pertama dengan gerakan tangannya, menggerakkan ke kanan, ke kanan. Urut ya, berurutan ya. Mulai dari tengah, Mas Ilham. Ke sini ya, nanti ke sini. Kalau diikuti. Nah. Mulai 3, 2, 1. A B B C D D E F F G H I J K L M N O P. Oke, berarti ini adalah latihan vokal bersamaan dengan gerak. Berarti harus keras. A B itu ya, keras. Karena ini vokal bersama dengan gerak. Ini fungsinya
ketika dengan bermain peran sebagai aktor, ketika bergerak sambil melakukan dialog itu tidak cedar namanya, tidak berlepotan, harus jelas. Oke, huruf dulu ya, pakai huruf. Konsentrasi dulu. Diam dulu, konsentrasi dulu. 3, 2, 1, konsentrasi dulu. Ambil napas dulu. Jangan ketawa. Keluarkan pelan-pelan. Dimulai dari angka ya. Oke, Mas. 3, 2, 1. Siji, loro, telu, papat, enam, itu, baru, sama, ulang, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Huruf. A, B, A, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, gerakan sekarang. Siji, loro, telu gitu ya. Dimulai dari Mas Imam lagi. 3, 2, 1. siji, loro, Ras. telu, Ras. papat, 5, 6, itu, baru, Pakai ini lah. sama, 12, Kita konsentrasi dulu biar tidak ketawa. Ya, biar tidak ketawa. Sekarang pakai kalimat. Aku belajar Pancasila. NKRI harga mati. Harus jelas ya. Artikulasinya harus jelas. Artikulasi itu supaya orang lain mendengar apa yang kita omongkan itu tersampaikan dengan baik oleh pendengarnya. Oke? Kalimat biasanya ya harus dengan semangat. Aku belajar, diulangi sampai selesai. Berurutan. Oke, 3, 2, 1. aku, belajar, Pancasila, mati, aku, belajar, Pancasila, NKRI, harga, mati, aku, Semangat. belajar, Pancasila, NKRI, harga, mati, Oke. Bisa dulu. Serius lagi. Guyu ya itu. Karena ini latihan konsentrasi, jadi harus sebenarnya harus konsentrasi. Diam dulu. Oke. Ambil napas, pejamkan mata. Sekarang hentakkan suara dengan keras. Aku belajar Pancasila. NKRI harga mati. Gitu ya. Oke. 3, 2, 1. aku, Oke, kita diam. Sekarang pakai gerakan. Aku belajar Pancasila. Gitu ya. Terus yang terakhir, NKRI harga mati. Yang tunjuk tangan. Oke. Yang sekeras-kerasnya. 3, 2, 1.
Ini tujuannya apa sih pelatihan ini? Melatih vokal supaya nanti dalam bermain peran itu ketika Anda melakukan blocking, melakukan moving dalam pertunjukan sambil mengucapkan kalimat itu tidak berlepotan. Oke? Oke. Terima kasih. Anda melakukan aktivitas pembuka, kita akan masuk ke materi. Sudah siap toh? Sudah siap ya? Hari ini kita menciptakan apa? Menciptakan apa? Nah, ada beberapa pertanyaan. Saya punya pertanyaan juga. Bagaimana membuat lakon itu supaya memiliki daya pukau dan daya tarik? Daya pukau itu menarik. Orang melihat pertunjukan itu dia akan terkesima dari tampilan itu. Caranya gini, ada nggak cara-caranya? Ada yang bisa membantu menjawab? Halo? Bagaimana membuat lakon naskah drama yang memiliki daya pukau dan daya tarik buat penonton? Yang kita siapkan adalah ide, Mbak. Pribadi dulu atau Mbak ini dulu? Tujuh jari. Oke. Kamu dulu ya? Cewek, cowok sih ya? Oke, iya Mas. Disesuaikan, dikemas, disesuaikan dengan zaman. Oke. Semisal, contohnya apa Mas? Dikasih kemerlap, berarti lightingnya dimainkan ya. Semisal dulu permainan ketoprak itu hanya memakai lighting satu warna, dan sekarang sudah ada yang lampu parlet gitu ya, yang RGB ya, red, blue, green, white. Oke. Dan yang lain Mbak? Yang bisa. Supaya menarik, pertama harus ditentukan ide cerita, membuat sinopsis, kerangka cerita, kemudian baru dibuat naskah drama. Nah, ini yang paling menarik. Berarti itu harus ada ide cerita dan disusun dan menjadi struktur lakon. Dan itu biasanya struktur lakon itu dibangun dengan konflik, ya kan? Nah, mari kita akan kembangkan itu di kegiatan hari ini. Kemudian itu akan kita susun menjadi sebuah naskah, dan itu kita akan readingan. Dan pemateri yang itu adalah unsur apa saja yang membangun struktur lakon drama sehingga menjadi unik dan menarik. Pengertian struktur itu apa? Struktur lakon. Kemarin, yang pertemuan kemarin. Masih ingat struktur lakon? Siapa tadi? Pak. Oke. Struktur lakon merupakan sebuah kajian yang bukan dalam menganalisis teks dalam pertunjukan teater. Oke. Itu bertujuan untuk menganalisisnya. Susunan struktur lakonnya gimana? Menurut Aristoteles itu ada 3. Yang jiwa ini jadi apa dari ini? Oke. Baik, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke. Bagaimana kita membuat lakon itu supaya orang lain itu tertarik dan terpukau ketika melihat. Oke. Jadi nanti naskahnya harus benar-benar tersusun dengan baik. Nah, langkah-langkahnya apa sih? Nih, tadi yang disampaikan Mbak Zahra ini ide cerita itu sudah membuat sinopsis dan menjadi kerangka lakon dan dia membuat naskah drama. Dan itu harus ada bagian utama untuk membentuk cerita. Tempat, waktu, karakter, dan aktivitas. Oke. Nah, ini yang menjadi struktur lakonnya kayak gini. Dibangun seperti ini.
lakon atau drama di atas panggung selalu berangkat dari kehidupan masyarakat yang direka oleh pengarang menjadi cerita yang mengandung makna tentang baik buruknya tabiat manusia dan dikembalikan lagi kepada manusia kemudian ditonton oleh masyarakat. Ya kan? Kemarin kan prinsipnya teater adalah sebuah pertunjukan yang di atas pentas. Dan itu ide ceritanya pasti diambil di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Masih ingat kita dramaturgi kemarin? Kita adalah peran, menjadi peran masing-masing ketika kita menjadi hidup melakukan di dalam kehidupan kita. Misal ketika jenengan berangkat dari rumah, Anda menjadi anaknya Pak Barjo. Kemudian setelah mandi dengan berseragam, Anda berangkat ke sekolah. Anda berperan sebagai anak sekolah, kan gitu. Kemudian di jalannya, di perjalanan, Anda menjadi pengemudi. Naik sepeda motor atau sepeda Honda? Motor. Nah, berarti Anda berperan menjadi pengendara motor yang baik. Pakai helm toh? Sing nganggo helm sapa? Semuanya bawa toh? Nih, dan nih. Kita sepakati ya bahwa sumber lakon itu berasal dari konflik di dalam kehidupan. Pasti ada kaitannya dengan kehidupan kita. Tidak? Nah ini, kalau kita susun di strukturnya, ini menurut Aristoteles itu ada 6 eksposisi dan penanjakan cerita, komplikasi, klimaks, penurunan cerita, dan resolusi atau penyelesaian. Kalau dirampingkan itu hanya 3 itu: the begin, the middle, the end. The end apa? Tengah, akhir. Bagian permulaan dengan perkembangan konflik, dan the middle itu bagian tengah, bukan titik klimaks, yaitu sebagai puncak dari pertentangan dan pertentangan. Dan bagian akhir adalah sebuah penyelesaian dari cerita. Ada cerita yang diakhiri dengan tragis, ada yang diakhiri dengan komedi, gitu. Kemarin macam-macam dramatik sudah dijelaskan di bab yang lalu. Ada tragedi, komedi, gitu ya. Sudah lali lupa Pak. Oke, baik. Kita akan lihat pertunjukan ke depan. Saya tanyakan dulu. Tidak sini ya. Ini ada 2 contoh tentang ketupat.
Ini contoh yang kedua dengan latar settingnya adalah gaya mataraman. Ya. Dan yang kedua ini adalah gaya pesisiran. Yang perbedaannya adalah pakaian atau kostumnya. Ini mengambil dari cerita masyarakat, dan ini adalah mengambil dari cerita legenda. Nagih janji. Oke. Silakan ya. Ini yang FKT, yang Festival Ketupat Pelajar. Biasanya kita bisa mangsak sapi kauripan lan malih kabeh paikan menang kemauan menapa lah wong sapu jenengan Mati tak kamera tanggung-tanggung. Erlangga, kudu dadi rah-rahatku. sedih.
Yang dari SMK dia ada? Monggo Ibu, sekalipun hukum taksih anget. Cak, sapa rumah samu? Yen kowe nglati retno manggan, apa ana sing aneh? Jane inggih Nyai, ning asrama ajre. Aneh nih boten. Saiki bayi dandan tur grafi asal ringah kae. Apa yo jarane? Kok keri-keri iki anak wedok seneng atine yo? Kula suwane atur uninga wonten tamu. Kaneman menawi keparing badhe suwane. Lalu, saka panggilanmu bebayane ora teman-teman. Ketoke ora, mbok apa arep dukun apa ngapa ya mbok? Coba asaan lebih ini. Nggih Nyai. Kulo ingkang sowan Nyai, sungkem kulo ngatur. Genep rasilanmu, iya tak trimo. Sapa jenengmu lan saka endi omahmu? Kulo namung kawula saking padepokan Lemah Tulis Nyai. Sapa mana? Yen ngono, kowe ngerti Yusi Barada? Karo kalih punapa kulo ngaleres putranipun Nyai. Terus anak Yusi Barada? Ana arep apa kowe teko pinggiran iki? Paula. Apa kowe dikongkon karo bapakmu? Arep le anggonku dadi juru telo. Iya. Boten Nyai, angin sowan kulo menika pikajeng kulo piyambak. Bapak Resi ugi mangestoni Nyai. Ose, kowe perlu apa teko ning kene? Nyuwun pangapunten saderengipun Nyai. Estunipun kulo sampun sarembang kalian Adiretno Manggali. Bilih niating manah kulo kepengin gesang bebrayan kalian Adiretno Manggali Nyai. Heh? Piye? Sing serta nggonmu matur. Nyuwun pangapunten saderengipun Nyai. Sowan kulo menika niat ing nebon-nebon enjang adu Jawa sore nglamar. Kira-kira dari tontonan yang saya tayangkan tadi, ada hal yang menarik tidak? Ada hal yang menarik tidak? Atau bahkan asing? Asing tidak mendengarkan tayangan tadi? Apa ini? Halo. Asing tidak? Asing ya? Ini adalah kesenian yang asli Klaten itu ketoprak sebenarnya. Yang teaternya Klaten. Ini menurut cerita sejarahnya, ketoprak itu berasal dari Klaten. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya ketoprak itu berasal dari Klaten, itu bermula dari kegiatan ngamen, istilahnya ngamen, barang tradisi yang namanya serandul, seruntul, serandul. Nah, berkembang dan tata iringannya itu dikembangkan menjadi sempurna seperti tadi. Kemudian iringannya ketoprak itu adalah gamelan, kemudian diiringi dengan kentongan. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari ketoprak. Ada tuk-tuk, 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 gitu. Ya, ketoprak. Nah, itu alasan saya mengangkat ketoprak itu menjadi pembelajaran kita. Karena itu memang teater tradisi yang berasal dari Klaten. Tapi kan kita di SMK Negeri 1 Gantiwarna loh.
dekat sekali dengan ketoprak. Ya. Oke. Kita kembali lagi yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat kerangka lakon, kemudian disusun menjadi sinopsis dan dikembangkan menjadi susunan seperti ini. Ada 3 babak kemarin. Kita mengangkat dari cerita individu, kemudian dikembangkan kita membuat atau melakukan observasi, menulis cerita lokal yang ada di daerah kalian. Ya tak? Dan kita pilih salah satu yang terbaik, yaitu asal-usul desa Karangturi. Karangturi itu sebelah sini toh, desanya. Dekat toh, Mbak? Lurahnya siapa lurahnya? Nggak ngerti lurahnya Karangturi? Nggak ngerti. Kalau lurah itu apa nih? Oke. Kemudian silakan dicek yang tugasnya kemarin. Naskahnya tadi loh, yang saya bagi lagi. Buka lagi pekerjaannya kemarin. Asal-usul desa Karangturi kita bagi menjadi 9 adegan. Oke, sudah di bawah semuanya kan? Masih ingat kelompoknya kan? Oke, kita akan susun itu berdasarkan kelompok. Jadi kelompok, dikerjakan kelompok. Yang dengan syarat, dengan ketentuan, jumlah tokoh disesuaikan dengan jumlah anggota kelompoknya. Semisal, nanti kalau itu muncul 4 tokoh dalam satu adegan, itu jenengan bisa merekrut yang lain, yang sisa kelompok yang lain. Oke? Oke, kemudian tidak diperbolehkan terlalu banyak melakukan penggantian set atau latar tempat terjadinya peristiwa atau adegan. Semisal di adegan yang ke-8 itu pertamanya di desa, kemudian terus berkembang lagi pemikirannya, ini apa orang yang desa harus di tengah jalan, di pinggir hutan. Nah, itu tidak boleh diganti-ganti, harus disepakati. Oke? Ya, yang ketiga adalah melakukan pembagian peran casting. Ini nanti dengan di set dulu, ada sutradaranya di kelompok kecil itu yang bertugas mengatur jalannya cerita, kemudian mengcasting. Oh, ini menjadi Pak Kromo. Oh, ini menjadi Suroso Bei. Oh, ini menjadi Sadi. Gitu ya. Jadi fungsinya sutradara di kesempatan ini baru itu dulu. Kemudian ini tetap sesuai tadi kesepakatannya, ada 9 adegan di asal-usul desa Karangturi menjadi 9 adegan, berarti ada 9 kelompok. Sampai di sini ada pertanyaan tidak untuk perencanaan proyeknya? Karena nanti proyeknya kan naskah ini, dan sampai nanti ke readingnya dibaca. Readingnya membaca kan? Tidak. Tapi tidak bisa dikasih gesturnya, kasih penjiwaan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, sekarang saya kasih gambar kerja. Jadi dengan isi sesuai dengan apa yang kalian diskusikan. Belum tadi apa? Itu deh, ini belum. Ini belum. Jadi, oke, cermati itu dan kita
Dari lembaga kegiatan itu membuat lakonnya. Nanti temanya kan sudah ada menjadi satu nggak itu? Pesan moralnya bagaimana, dan judulnya apa? Kalau judulnya kan sudah boleh asal usul karang turi, boleh diubah, boleh. Supaya menarik tadi. Nah, judulnya asal usul karang turi kayak tidak menarik. Boleh diganti supaya menarik. Oke? Dan ringkasan cerita. Berarti dibuat ringkasan dan sinopsis lagi. Kemudian jenengan analisis dari peran itu, dianalisis perannya, dan diisi ini menjadi deskripsi tokoh. Deskripsi itu apa? Deskripsi adalah ringkasan. Deskripsi itu adalah penggambaran, menceritakan keadaan peran tokohnya. Di situ ada apa? Dua sama. Psikologis, dibaca. Nah, gimana? Fisiologis, psikologis, dan sosiologi. Kita terus ngerti dong, apa sih fisiologis, dan sosiologis? Loh, nah, fisiologis itu berkenaan dengan ciri-ciri tubuh. Enek sing ciri-ciri tubuh berarti enek sing irunge mancung. Atau ada fisik, ada sing ireng. Ada yang putih, ada yang kuning, terus ada yang kurus, ada yang gemuk. Nah, itu menjadi ciri-ciri dari fisiologis. Nah, nanti ditulis. Amannya diadakan satu mana? Bukan satu. Yang kelompok satu, bukan satu. Benar? Enam. Oke, siapa saja? Nah, itu dicek. Sumardi itu siapa? Ibe Surongso itu siapa? Dan secara deskripsinya, fisiologisnya bagaimana, dan psikologinya berkaitan dengan mental, pikiran, dan perilaku manusia. Oh, Sumardi itu ternyata di dalam cerita itu adalah seseorang yang tangguh, pemuda yang tangguh, seorang pemuda yang tangguh. Dan Nyai BI itu yang bagaimana? Oh, ternyata dia seorang BI, berarti BI ini sejajar dengan perangkat desa atau lurah kan gitu. Oke, nanti itu akan terlihat bagaimana memerankan secara total untuk menjadi aktornya. Oke? Dan yang sosiologis adalah fakta-fakta sosial yang berisikan cara berpikir dan perasaan di luar individu. Gitu ya, dengan cek, dianalisis, kalau diskusi. Silakan Anda browsing juga boleh. Ini apa sih? Perannya fisiologi ini ciri-cirinya apa sih? Apa saja sih? Dengan tulis di situ. Oke? Dengan tulis ini boleh pakai Canva, boleh ditulis di situ juga boleh. Oke? Ada pertanyaan tidak? Ini adalah desain projectnya. Oke? Tidak ada pertanyaan? Clear? Oke, dan kita sepakati sampai berapa lama kan gitu. Karena kita sudah ini adalah pertemuan yang ke-11. Ini kan 8, 9, 10 sudah berarti 4 kali di bab 2 ini. Ya, sudah 4 kali. Nanti kita akan tinggal menyempurnakan. Ya Mas ya? Hari ini kira-kira selesai tidak? Kan sudah diskusikan di rumah loh. Nah, ini berarti tinggal menyempurnakan. Oke, silakan disempurnakan dan nanti saya persilakan mengelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Berdua mulai. Oke, silakan mengelompok sesuai kelompoknya.
Yang perlu dipertanyakan silahkan tanya, jangan takut. Silakan yang tidak paham langsung tunjuk jari saja. Untuk Mas Chandra ini. Nanti pas nanti mau review break. Jangan terlalu berjalan mas, mainan. Silakan yang menjadi sutradara siapa? Sudah dibagikannya. Sutradara kelompok 1 dengan 1 tunjuk jari. Boleh. Yang 2 dengan 2. Oke, dengan 3. Halo. Ya, sekarang lagi. Kelompok 3 langsung semua. Sutradara ini siapa? Oke, Mas Chandra. Oke. Yang Mas ini 5, kelompok 5. Sutradara ini siapa? Oke, Mas Chandra. Jadi mulai sutradara ini. Silahkan di sutradara memberi penjelasan dan bisa langsung melakukan tagging. Oke. Ya. Yang ending lagi. Iya. Dia yang menjelaskan peran-perannya. Kamu sebagai ini, terus berdasarkan apa analisis tadi yang kami itu, terus secara fisiologis, Bimbing itu adalah seorang yang bertapa, berarti emosional, ini akan bagaimana, jadi bosnya yang logisnya apa? Katanya siapa ini? Apanya? Oke, sama ini apa? Ini warga. Oh ya. Satu deh, kasih terus di sini. Biasa. Ini didiskusikan. Pandangan kita dibaca, kalau si G itu kan sebenarnya dengan baru ini karakternya agak berulang. Kalau pertama orang melingkar saja, dibaca ya. Melingkar. Dari penggunaan bahasa ada yang kaku dah. Kita ngomong lagi. Iya, melengkapi ini langsung direktif aja, dibaca. Oke. Dikasih gestur ya nanti kuncinya. Action.
suara, ya, nggak apa-apa. Kita presentasikan ya. Belum. 15 menit lagi ya. Thank you.
Sudah 15 menit. Belum. Bisa dimulai ya? Diurutkan karena ini sudah menjadi urutan adegan, berarti dimulai dari adegan 1, 2 dan selanjutnya. Oke? Ya? Ini masih dalam tahap reading membaca dulu ya. Tetapi nanti boleh dengan pakai gestur boleh. Gesturnya dipakai. Oke? Ini adalah panggungnya ini. Yang lain singkat. Yo, posisi menikah ya. Balik menjadi penonton. Dan yang satu Maggie. Nanti setelah adegan 1 selesai, nomor 1 selesai dikasih plus ya. Kasih plus. Nggak usah jauh-jauh dengan kelompoknya. Ayo, nomor 1. Dengan 1. Ini termasuk saya ambil nilai loh ya. Ini menjadi penilaian ya. Penilaiannya penilaian keterampilan dan penilaian sikap hari ini. Ya, Mas, Mbak. Langsung baca. Ini wis ketembangan dari wis digawe apa dulu? Sampeyan iku kami iku sarana kanggo ngucap syukur karo Gusti Allah kang bang jagat Kiai wong sing pengen darane uripe ayam joko nek atine lagi kasih pendhot sampun beri sampai tapi susah lihat atine nek ora yang lain diam. Aku yo ngerti kok yen bojoku kuwi seneng atine terus. Mergo kowe dadi bojoku. Umpama kowe mbiyen sida itu hobi ra yo beda. Pancen sampeyan iki sing dadi pilihan kula. Kenapa piye? Nanti kula boten manggo tinggal di kanggo sak lawas. Sumati mrene wis kok isu-isu kok wis ora ana omah. Ya Pak, kula nek ngomong-ngomong ketebalan dari tanduran malah seperti kula kan kanca-kanca sami ronda jadi kadung remaning dosa. Bener le, kowe ngerti dhewe to yen desane dhewe iki sugih raja raja kaya lan kudu pametune saka tetanduran sawah. Mulane desane dhewe akeh disambani para begal lan rampok. Malah iso kok setahun iki ping 3 anggone ngrayak desa dhewe. Kula kuwi sing dadi calon kudu tatah lan tanggal joko katentraman desa. Ya le mulane ya le keterangan jadi keterangan kita nang kuwi kudu jadi aktif perubahan yang juga gawe pengaduan desa kan dari sana tak ketik. Oh iya le, kowe dak dosowan kan kemangan piye? Bisa perlu punapa Pak? Yo matur yen desa kene saiki oke digarap kok. Intine kowe matur bab katentrami desa kene to. Supayane ana kawigaten saka katembangan. Oh ngaten nggih. Kula dhek mawon lajeng kapan kula sowan ing katembangan. Kene iki bab wigati lan nyangkut katentrami warga. Saiki wae enggal digara.
Nggih, Pak, menawi mekaten pun pamit kalian, kok pun pamit nopo sang. Boleh sing hati-hati. Kowe wis pamit mau. Kayak ngono sing kok wis masak dengan dulu. Ayo mandi sih, ben kok nek kademangan ora mampir-mampir. Nggih, Mbok, monggo Pak sarapan. Aku wis paham pilih wis kancanono nyai anak lanang. Aku tak ning sawan nurutin dari kiri wit kacang. Wis kono sowan. Nggih, Pak, atus mantap. Oke. Ada masukan dari kelompok yang lain? Cara bacanya dan apa artikulasinya, intonasinya sudah masuk belum? Halo? Ada masukan untuk kajian satu dari kelompok yang lain? Tidak ada? Kurang keras ya? Kurang keras ya Mas? Berarti tadi yang pertama adalah latihan vokal dan bersama dengan gerak. Berarti kalau apa yang kalian dialogkan itu tidak terdengar oleh penonton, berarti dialognya kurang banter. Oke? Evaluasi saya di kelompok 1 itu penggunaan bahasa kata. Di bahasa Jawa itu ada huruf hono coroko, doto sawolo, monggo bosono, podo joyono. Oke? Berarti semua huruf A itu dibaca O. Oke? Rojo koyo, berarti tadi ada kata-kata rojo koyo, berarti maksudnya yo rojo koyo, bukan raja kaya, bukan. Tetapi kalau nanti ada penambahnya atau akhiran, semisal kalau tulisan putra itu dibaca ro. Eneng putra, ada mu, ada akhiranmu, berarti dibaca menjadi putramu. Nah itu selain huruf A yang tidak ada penambahnya itu dibaca O. Kemudian ada yang akhirannya ada tambahanmu, berarti dibaca putramu. Itu ya. Putramu. Kemudian tadi yang kalau rojo koyo nek eneng akhirannya berarti di menjadi huruf A. Itu ya. Kemudian ada luluh sastra namanya Menawi. Ada tulisannya Manawi, tetapi membacanya Menawi. Kemudian ada tulisan Puniko, membacanya Meniko. Oke, itu diajarkan kelompok 1. Terima kasih. Dan yang selanjutnya kelompok 2. Dicermati dan dikasih masukan ya Mas. Mbak, kelompok yang lain. Oke, kasih komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Drawo kan kue drawo. Piye aku kudu raya iso kan apa Yo Kang, Dewi ini rada siota. Tekan kono desane sepi. Ana kewan cilik-cilik. Ana itik ngentok. Pokoke bangsa iwen-iwen Kang, hasile yo itik Kang. Wah, piye kue wah, bro. Ning yo ana hasil to. Ana Kang, malah sing duwe omah kuwi ngerti yen aku anak gue. Kang galune don. Rasa tak paksa wis padha menehke dhewe-dhewe kok Kang. Mergo wedi karo aku. Yo Kang. Kok dawo piye kowe hasilmu apa dewo? Ngene Kang, wis apa-apa ikhlas nang aku Kang. Pokoke gawean tuntas tas. Entukmu apa ya Kang? Wong kowe iki nek lelungan dhewe iki jireh kok entuk hasil kok ngendi Kang Bu? Ngene lho, wong kuwi saling melengkapi.
ana sing tumindak, ana sing mikir. Lah aku kalebu wong sing mikir. Mengko nek kabeh kerja hasilnya kurang memuaskan. Kudu ana sing mikir, ya ana akal, ya nggunakake akal. Bu pinter ngeles bae kamu. Wes ora usah pakaian belum tanpa gula. Piye kowe kok omong sing baru hasilnya? Laras gitu kan? Apa kuwi buktekne hasilnya orang omongan bae. Proses kuwi ora bakal ngapusi karo hasilnya ya kamu dawuh. Jawabanmu kuwi wae, dawuh. Piye, Bu? Gek matur hasilnya apa kowe? Nyuwun pangapunten Kyai Gendon. Kula critani nggih. Pas kula mbrayak ing Desa Widara, aku mlebu nang omah sing magro-magro. Rumah saku isine ya bondo beras utawa hasil panen. Wah iki entuk-entukan batinku saking gregetku karo-karo mau banjur tak jupuk angkat kabeh. Ana anak buahku ya tak kon ngangkati kabeh. Lah ngene Kyai saking trogone anak buahku nyamper lawang nganti lawange ambrol. Sing duwe omah tangi alok maling. Aku sak boloku mlayu Kang, aku dikupung sak desa. Ning ya mergone akalku mlaku, aku ngatep kaji welut putih. Wah, kowe yang duwe aji-aji to, Kang. Welut putih njur piye, Kang? Ya aku kok, kowe ngerti kesaktene aji welut putih? Ora. Welut kuwi nek dicekel lunyu, gitu aku dikoyok warga. Aku iso mlayu Kang mergo ilmu welut putih. Lunyu Kang, kaya lambemu kuwi sing Ning tenan Kang, karo-karo mau wis tak bawa kabeh. Bagus, saiki gor rene karo si isine beras mau. Anu Kang, karo mau isine kudu beras nanging kapuk Kang. Ngomong-ngomongan to, hasilnya ora ono. wis Kang tenang wae kan hasilnya sing awake dhewe graya wis cukup kanggo urip setahun kok Kang. Wis ora usah digagas gawuk sing bagus pas bulan salawase Kang. Yo, ora apa-apa. Kabeh yen dulu yo, saiki ayo padha bunga-bungan ndukuk panganane. Iki didung kono, ayo dipangan bareng-bareng kok saiki wansine suka kali suka. Siap Kang. Ciune kae gawanen mrene kok tau. Yo, Kang, iki ciu sing paling jos. Lapor bantu ana kesalahan kabebangan ana wirian sing hasil bumine wis arep padha panen lan kayane padha lemu kali Kowe ngerti dhewe apa ora? ya bosku laporanku akurat Kang malah aku survei dhewe malah wargane padha duwe lumbung sing isine bahan pangan sing wis siap didol Kang pokoke yen awake dhewe ngopiah jarak kono ora bakal rugi Kang. Ora nunggu sesuk-sesuk, saiki uga padha sama sakno barang meneh raya sesuk bengi mangkat. Siap ta mangkat? Sudah. Oke, sudah masukkan? Sudah masukkan ya? Bagus. Nanti ini sudah meningkat ya dari adegan 1 dan yang adegan sudah meningkat, sudah layak untuk ditampilkan selanjutnya. Dan ya terus lagi untuk kelompok 2. Oke lanjut yang kelompok 3 dengan Aku juga Bapak supaya sowan di mana dukungan. Nah, apa kan ini dengannya? Ini kan dari
hati nih supaya aku laporan babakan kanton tremane desane dhewe iki. Oh, Ngerti yang dhewe yang desa Jiwotengane aku dhewe iki akeh blandang maling sing gawe mlising para warga. Iya bener kowe, iki keadaane memprihatinkan. Mulane aku kowe padha waspada aja nganti dandaliku mau mlebu ing desane dhewe. Kanthi cara dianake ronda kampung. Cocok alias satu setuju kali dianake ronda tegese awake dhewe melu nindakake Kamtibmas keamanan ketertiban masyarakat kami. Iya, Ren, iki tunggu isih pandang. Saiki kowe arep melu aku apa ora? Melu. Aku juga jalan. iya. Seperti itu. Apa? Oke, nah, jangan ditahan. Tiga, aplaus dulu. Ini resolusi umur. Itu Lucu enggak? Iki sing guyu pemainnya apa penontonnya ini? Nah, jadi ya, ini kunci pertunjukan itu ketika penonton itu sangat attention, ya tadi terpukau. Nah, ini yang ditegaskan seperti ini. Jangan ketawa dulu ketika penonton ketawa. Jelas. Ini desain diadakan ketiganya dengan lucu, itu lucu. Pas berjadilan, bahwa orang sebelum ada dialog itu ditambahin dulu, dengan lucu sih. Terus humor, ya. Untuk kedepannya seperti itu ya, desainnya seperti itu ya. Oke, masukan begitu. Yang apa lain ada yang mau bermasukan? Itu. Oke, bagus. Lanjutkan kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ima. Tidak. Boleh nggak ya? Kita pindah. Apa itu? Ya. terus taro. Aku krungu jare mbok jamu sinambi wara kan tinandung ing landenganku. Desa-desa kang bawa keterangan krono wirian akeh brandal lan raya ing desa-desa. Kuwi bener apa ora terus kono. Berhingat mengadopsi standar pendidikan nami dan anak dua itu nami dua untuk pilih. Ya yen ngono Bano Elin Sandi Sulayani boleh dipaparani dengan ini apa pertama boleh aktifkan Monggo-monggo kinara kita di masuk dulu. Bakar yang keras, keras. Kini ikut saya paling badan apa salah suami pada semangat. Dipun tepakaken kula Sapardi putranipun Ki Bei Surwangsa saking dusun Celak Tugu Raya. Oh, kowe aneh baik Surwangsa. Kasihan deh lu. Kuil orang ditakoni kok
berpakai kepayu. Sama di kasihan ini orang matur orang ini tak diopo. Spot doang menang katengki dile besok untuk saksiko kata bukan ketulan dan soan kula badhe sabiyantu kat pengayuman ing kademangan punika. Mentas bae aku bukan bakat dan ramaning kaya kademangan. Saya kan balik malah gawe cara bayangin badan rumah putih ini yang berbagai ekor kaya nama sebuah kaderan banget hukum berada di dalammu kasih dorong mengkono kampung bahkan rakyat gendong sejak balane. Oh, nggih, malah kalelesan niki wancine panen anggur ing kula. Kula nyuwun pamit, kula rekadayane patut sandal mlebet ing dusun kula. Yo, yen ngono andeng gawe sing ajari yo. Nggih, kula nyuwun pamit. Ini sudah pakai blocking ya. Walaupun mapping tadi sudah ada kemajuan pakai blocking. Blocking itu adalah posisi pemain ketika melakukan dialog. Ketika dialog itu tidak diperbolehkan berjajar seperti ini. Blockingnya posisi tubuh. Tubuh itu tidak boleh. Oke, harus ada bicaranya. Kalau itu perform, yang pakai adalah seperti ini. Besok kita akan bahas di unit 4. Ada 9 titik blocking untuk pementasan. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada masukan untuk kelompok adegan 4 tadi? Tidak ada. Kalau saya ini yang adegan 5. Kelima. Boleh main boleh. Sudah pakai oke. Petang menwit dewi. Dan ini kan biasa belum berbeda kan mungkin besok dengan mesti kakek Dua tinggal ya. Ben ngomong bisa dapat tuan mati. Sudah. Dialognya bisa dengan tambahin bisa dikurangi ya. Tapi prinsipnya bagaimana dialog itu akan membangun suasana dulu. Karena dialog itu akan memunculkan konflik juga sih. Yang diajak bermain peran itu bukan hanya lawan dialognya, tetapi penonton yang diajak bermain. Oke? Tadi blockingnya sudah pakai blocking menutupi penontonnya ini. Kalau penontonnya di sana, berarti tidak diperbolehkan berposisi seperti ini. Nggak boleh. Oke? Usahakan tetap menghadap ke sana.
Piring. Kalau ini di sini berarti melebar di sini. Ada 1,5 center. Jadi ada titik 9 blocking. Yang pertama adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini ada 9 titik. So kita bahas lagi. Sampai dulu. Coba terus. Ya, setelah jadi apa? Bahar ya? Menengah ini. Kalau penjahit itu jalan. Apa sutradara ini? Boleh. Kalau pemainnya kurang ya. Oke, ya. Ya, pegang 6. Kita tampilkan. Ini iya jangan ditinggalkan kita ya. Coba berturu biasanya kita tepuk kayak mesti namanya aja silet. Kemudian mesti ada produk ini dia cara supaya orang kenal ini awal itu dari sama kemarin aku juga ini kayaknya ini sakit apa lain bisa bakal silet. Wanita cocok ya. Gini, kocok-kocok tidak ini tadi. Ayo. Biasanya aku buat biasanya kok sepi banget tapi lawan-lawan kok hubungannya kok ibu orang wah bukti untuk ini kan uang besok pada orang namanya pada dibuka iya udah dikunci dan juga karung beras wis ditata hahaha ikan wis tak kafe wis ayo balik ya kan iki koyo wis padha ngerti nek dhewe bakal mlebu desa ini banjir wedi nunggu kabeh panane mung dijalake hahaha iki harus didon lho ini patro wis ayo balik ini kafe kalau koyo dia wani hahaha Cakep. Aku ya kita Gendor kowe kanca luput karo kowe gak yo lan ngamet beso kowe sak golemu kapidana kurung ing kademangan Di Demang, pulau ngaturaken pakus awit sampun sarjana katen temani pulau ki. Wis gak kita jawabku arek sekitar bawa tambawa bisa gawe kadang kamane pulau tawa iki kok kumbang sike para anoman ibu kudes Sarene pun menika rampun dari lapangan iki Demang nipes iki 70 nggih. Wah yang ngono kebenaran para prajurit para leren dhisik ing desa kene ya Sura Sentana ayo padha ngasuh dhisik. Ya, oke.
Dan kali ini masih dalam masih itu ya, belum ada gesturnya, belum terlihat. Ya Mas? Ada tadi di adegan pertama kita evaluasi tentang penggunaan kata po tadi. Ada istilah bolo, wadyo bolo. Tulisannya pakai A, wadya bala. Ning mocone wadyo bolo. Oke, tetapi kalau ada akhiran mu, misalnya wadya balamu, mocone wadyo balamu, karena ada penutupnya. Jadi mu tadi. Wadyo bolo ini perjuit, jelas Mas? Perjuit atau gerombolan? Gerombolan. Oke. Sekarang juga yang terakhir. Terakhir ini menjadi resolution. ND intinya. Kudu sing apik. Ini adegan terakhir itu biasanya adegan yang paling ditunggu itu. Terakhir. Tidak apa-apa. Ya. Oke. Tuh. Wara-wara sedulur-sedulur senang semua lanang wedok kabeh wae. Dino iki bakal kandhani gotong royong asal mapan tunggal buka alas. Monggo sedaya ramawon kita alat awiti. Semangka yen wis resik tak tandure bakal ditanduri wis suwe. Kae ana mineh weturi ana pitulungan. Tanduran kabeh aja ana sisa. Nggih. Ayo. Gugur gunung nyambut gawe. Nggih, apa rampung mata tunggake? Pun di malas daya sampun tarik buton setarangan ngandani gotong royong. Mari matur Kyai. Bila sampun sedaya dipun tandur. Malah pinane puri limun sampun telas. Lho, kamangka pineh mituri wingi wis akeh kok isih kurang. Jadi iki kalau ini dulu sampun betul kawan dokter nek mung kok anjak dino utawa kali dokter kok bisa kurang. Wes ini iki pancen wis dadi kodrating Gusti Allah. Iki sarana tetenger awet-awet puri kurang jarang. Besok yen ana rejo-rejane ratah kene katelo ana puri, yo karang puri. Ini intinya dalam komunitas itu dalam intinya, inti untuk proses. Nah prinsipnya pelatihan itu adalah hasil yang akan kalian capai ketika Anda pementasan. Nek kue latihannya orang serius, nek dia tidak serius, pementasan juga tidak akan bagus. Oke? Wajib latihan dan latihan terus. Ulang terus. Oke? Jadi dari adegan pertama sampai terakhir itu sudah tersusun dengan baik, sudah terstruktur dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Aristoteles tadi ada awal, pertengahan, dan akhir. Dan akhirnya adegan terakhir itu biasanya adegan yang paling ditunggu oleh penonton. Judulnya kan, takutnya kan asal-usul bisa karangturi. Nah itu yang menjadi poinnya di situ. Berasal dari arang. Arang kan berarti tanduran turi kan kurang. Tidak pernah lihat kue turi yang dibuat pecel loh.
Terus kalau membantu nih, enak nih. Nah itu ternyata desa Karangturi itu berasal dari kembang turi. Karena ditangguli tidak merata, berkurang terus dinamakan desa Karangturi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sampai kita di penghujung pembelajaran. Oke, setelah latih ini harus dilakukan ulang-ulang. Kemudian besok di pertemuan selanjutnya kita sudah memilih aktor, persiapan aktor. Oke, kita akan refleksikan dulu pertemuan hari ini dari awal pertemuan sampai ya, kita refleksi. Apa yang menurut kalian berhasil di proses kegiatan pembelajaran ini? Siapa yang mau menjawab? Farid? Saya lebih percaya diri saat mengekspresikan naskah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Farid. Kira-kira sama aja dengan kalian. Ini kan membuktikan jenengan itu pentas tampil di depan itu sudah mempunyai nervousnya sudah hilang kan gitu. Biasanya kan nervous dulu apa juga. Nah, ketika jenengan sudah maju itu menjadi memotivasi berekspresi seperti yang diutarakan oleh Mas Farid. Oke, Mas Farid? Kemudian dari naskah yang jenengan tampilkan tadi, yang paling sulit itu yang bagaimana? Kesulitan karena menggunakan bahasa Jawa, tapi ini saya harus bisa. Oke, sip. Nah, harus bisa ya? Memang sulit ya bahasa Jawa itu memang sulit. Itu memang penutur bahasa Jawa kan sudah berkurang kali ini. Lebih-lebih dengan menggunakan bahasa Jawa yang halus, bahasa kromo yang halus itu sudah jarang kita dengar. Bahkan di keluarga kita pemakaian bahasa Jawa itu sudah berkurang. Kalau orang tuanya sudah pakai bahasa Ngoko. Kamu di rumah pakai bahasa apa? Jawa atau Indonesia? Indonesia. Nah, dengan adanya pembelajaran untuk ketoprak ini, berarti kita sudah bisa paling tidak melalui bahasa Jawa. Oke? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita reading, baru reading. Kemudian kita akan di bab 3 tentang persiapan seorang aktor. Jadi di persiapan seorang aktor itu berarti nanti tadi kan sudah kita lihat teman-teman kalian yang pentas. Talentnya kan sudah terlihat. Oh, Mas Akmal itu apa? Itu jadi tokoh antagonis. Oh, protagonis. Nah itu bagaimana memerankan aktor itu dengan baik. Kita akan pelajari minggu depan. Siap? Itu menarik ya? Menarik ya? Dia sebelum berakhir pertemuan ini saya ingin mendengarkan lagu daerah. Anda pulang sekolah itu senang, berangkat bahagia, pulang senang, gitu ya. Salah satu harus diekspresikan menyanyikan lagu daerah. Silakan berdiri. Lagunya apa, Kak? Lagi bakso ya? Ya. Apa semua? Pakai joget atau ya? Joget ya? Pakai gerakan? Pakai gerakan ya? Ya. Jadi kalau dipimpin salah satu untuk di depan sini.
Melingkar. Kasih jarak. Oke. Cublak, suak. Dari teman-teman kita menyanyikan lagu Cublak-Cublak. 1, 2, 3. Tiga kali ya sisa itu. Oke, terima kasih. Sebelum kembali ke kelas, kita akhiri dengan berdoa untuk dipimpin. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat bertemu kembali minggu depan ya. Semangat. Balik kelas. Oke, balik kelas. Yuk. Terima kasih.